Pemirsa, gardu PLN yang menempel di tiang kabel udara di Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa malam meledak. Seorang petugas kepolisian mengalami luka bakar saat memadamkan api dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran gardu PLN ini terjadi di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kobaran api yang terus membesar dan sesekali mengeluarkan api membuat sejumlah warga dan pengguna JPO Cawang Kompor panik. Petugas kepolisian tidak jauh dari lokasi langsung mengambil apar untuk memadamkan api yang menjalar ke pohon-pohon. Namun karena angin kencang dan kurangnya apar, api kembali membesar dan menjalar ke kabel-kabel optik. Akibat peristiwa ini, petugas kepolisian dari Polsek Jatinegara, Brigadir Reynaldo, dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas akibat menghirup apar dan asap api. Pemirsa, berniat membahagiakan istri tercinta pada hari ulang tahun dengan memberikan hadiah motor, seorang pria justru ditangkap polisi di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata seorang pencuri sepeda motor di Kapuk Muara, Penjaringan. Pria ini ditangkap polisi saat akan memberikan hadiah ulang tahun pada istrinya berupa sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Rumah Susun Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata seorang pencuri sepeda motor di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menemukan sepeda motor berada di Rumah Susun tempat pelaku tinggal, namun plat nomor sepeda motor telah diganti pelaku. Pelaku beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Tersangka beraksi untuk membahagiakan istrinya. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motornya? Iya, kita amankan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demi kumpulkan uang untuk modal menikah, sepasang kekasih di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, nekat melakukan aksi curanmor. Sepasang sejoli sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali di lokasi yang berbeda. FP dan NL, sepasang kekasih asal Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini harus berurusan dengan hukum lantaran kompak melakukan aksi curanmor. Bukan hanya sekali, pasangan ini sudah melakukan aksinya di 7 lokasi berbeda. Total, 5 unit motor pun sudah digasak para pelaku. Motor hasil curian kemudian disimpan di kediaman pelaku untuk selanjutnya dihilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda dan memisahkan beragam spare part-nya. Barang hasil curian kemudian dijual demi kumpulkan uang untuk modal menikah. Selain sepeda motor, petugas juga menyita beberapa barang bukti lain berupa kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan korek api berbentuk pistol yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku beraksi mencari motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah mendapatkan targetnya, FP kemudian memetik motor, sementara NL bertugas sebagai joki. Setelah dicek, kita bersama-sama masyarakat melakukan pengamanan terhadap pasangan sejoli antara FJ dan NV. Dari sana kita melakukan pengembangan dan didapat ada 7 TKP dari pengembangan tersebut dan kita sudah menyita kurang lebih 5 kendaraan bermotor roda 2. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 sejoli ini diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh. Apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 digelar jajaran Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya memimpin langsung apel guna melihat kesiapan personel gabungan yang akan mengamankan jalannya perayaan May Day di kawasan Monas Kamis siang nanti.
Tak hanya pengamanan di sekitaran Monas, pihak kepolisian juga memastikan akan melakukan pengawalan terhadap iring-iringan buruh yang berangkat menuju Monas. Lebih dari 14.000 personil gabungan dikerahkan agar perayaan May Day di Monas berjalan aman dan lancar. Kami sangat berharap bahwa masyarakat yang lain yang sedikit ada masalah-masalah menyangkut isu-isu yang lain untuk tidak ikut memprovokasi, tidak ikut memprovokasi. Sebenarnya kalau secara operasi kurang lebih hampir 14.000. Perayaan May Day 2025 akan diikuti sekitar 200.000 buruh dan rencananya juga akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh atau May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berikut pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenheizer. Pertama, ya kita akan kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya. Apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Gitu, Mbak. Penguatan keterwakilan dan peran perempuan pada legislatif di Indonesia harus terus digaungkan. Melalui keterwakilan yang semakin kuat di parlemen, mereka dapat ikut menentukan arah pembangunan bangsa yang berpihak kepada perempuan di Indonesia. Sebagai partai yang berpihak dan memberdayakan kaum perempuan, Partai Perindo akan terus berupaya mendorong penguatan keterwakilan kaum perempuan dalam legislatif. Untuk itu, diperlukan penguatan keterwakilan perempuan di legislatif agar mampu memperjuangkan hak-hak dan aspirasi mereka, serta dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, dalam diskusi online Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Makanya ekosistem politik ini benar-benar perlu menghadirkan ekosistem yang sehat untuk para perempuan ataupun orang-orang baik yang mau masuk ke politik adalah agar nantinya aturan-aturan yang dibuat ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang memang dirasa sama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang benar, kayak gitu, benar dan baik. Hadirnya kaum perempuan di legislatif tidak saja tentang kesetaraan dalam politik. Lebih dari itu, kaum perempuan juga harus terlibat dalam menentukan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Di Jakarta, Naura Syafiqoh, iNews melaporkan.